Hai teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di Persekutuan Pilia Besar dan Pra Remaja. Kenalin, nama saya Kristo dari Pilia Besar. Salam kenal. Kristo harap teman-teman di rumah tetap sehat ya. Sekarang kita nyanyi bareng aja yuk, biar tambah asik. Mari kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah teman-teman, mari kita buka persekutuan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari pagi tadi ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan menjalankan ibadah persekutuan Pilia Besar dan Para Remaja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, Kristo mau cerita dikit nih. Tadi pagi waktu mama bangun Kristo dan suruh langsung mandi, Kristo nggak mau karena ini hari Minggu, gak ada sekolah minggunya juga sore. Jadi Kristo tuh males banget buat bangun, apalagi buat mandi. Nah teman-teman juga pasti ngalamin hal kayak gitu kan. Ternyata nurut untuk sama mama itu susah ya. Padahal kalau mama bangunin kita pagi hari kayak gitu, pasti ada alasannya. Misalnya kita bisa bantuin mama, bisa olahraga, dan lain-lain. Kristo jadi ingat, untuk taat kepada Tuhan Yesus juga susah ya. Kita sering banget taat kepada kehendak kita sendiri. Untuk itu, Kristo mau ajak teman-teman untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan Yesus melalui lagu dan doa. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Mengajarku walau ku kecil lemah,
kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari pagi tadi hingga siang ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk kiranya Engkau berkati dan ampuni segala dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kumohon ampuni semua dosa yang telah kita lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berita anugerah sore ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Teman-teman, kalau misalnya kamu bertanya, talenta kamu apa sih? Tuhan memberi kamu berapa banyak talenta? Talentamu sudah kamu gunakan dengan baik apa belum? Kira-kira teman-teman jawab apa? Bingung kan? Sama, Kristus juga bingung. Jadi, daripada kita semua bingung kayak gini, lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Budi Sutikno. Untuk itu, kita akan siapkan hati kita dengan menyanyi Hati Sebagai Hamba. Teman-teman semua, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita, baik itu Alkitab elektronik ataupun Alkitab biasa, dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya, mari kita siapkan semua. Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada sore hari ini kami kembali mengadakan persekutuan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin di dalam seluruh ibadah dan persekutuan ini ya Bapak. Dan juga saat kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu, pimpinlah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus,
agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai kami semua dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ini juga dapat Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk semua teman-teman yang ada di rumah, yang mendengarkan dan juga merenungkan bagian dari firman-Mu ini, supaya Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya,
Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Teman-teman, setiap mesin diciptakan atau dibuat pasti dengan sebuah tujuan. Nah, ketika mesin itu tidak dapat melaksanakan fungsinya atau tujuannya, maka mesin itu rusak. Demikian juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan mempunyai tujuan. Dan setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu unik, spesifik, khas, dan tidak ada yang sama. Bahkan orang yang kembar sekalipun tidak sama. Di dalam perjalanan kehidupan, sejak manusia lahir sampai mati, orang mempunyai peran dan dia harus bertanggung jawab atas peran yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk dijalani di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan teman-teman semua. Teman-teman di rumah sebagai anak. Nah, anak yang belum mempunyai penghasilan, belum punya uang, ketika membutuhkan sesuatu, keperluan, maka pasti akan meminta pada orang tua. Dan orang tua akan memberikan dan juga tentu meminta pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Demikian juga saat ini teman-teman masih belajar. Sebagai pelajar juga mempunyai tanggung jawab untuk belajar dengan sebaik-baiknya, untuk mendapatkan hasil yang baik, naik kelas, dan juga lulus ujian. Teman-teman di dalam persekutuan ini juga sebagai anak-anak Tuhan, tentu juga mempunyai tanggung jawab di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Berdoa, beribadah, dan juga melakukan pelayanan yang lain. Semuanya merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini yang kita baca tadi menceritakan tentang seorang hamba yang kaya raya, seorang tuan yang kaya raya yang akan bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Dan semuanya itu berdasarkan kesanggupan mereka. Dan tuannya setelah itu pergi. Hamba-hamba ini juga diminta untuk menjalankan uang yang dipercayakan itu, talenta yang sudah dipercayakannya. Dan hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta segera pergi untuk menjalankan uang itu dan masing-masing memperoleh 5 talenta
dan 2 talenta sebagai keuntungan. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang dan mengubur talenta atau uang yang dipercayakan kepadanya. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman apa itu talenta? Talenta adalah sebuah ukuran berat yang setara dengan 34 kg. Benda baik itu emas atau perak atau benda yang lainnya. Nah, kalau dinilai dengan uang, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja selama 1 hari. Jadi 1 talenta adalah upah selama 6.000 hari. 6.000 hari itu hampir 16,5 tahun. Dan kalau upah saat ini 1 hari seorang pekerja mendapatkan 75.000, berarti 1 talenta adalah 450 juta. Kalau 2 talenta 900 juta. Kalau 5 talenta ya 2 miliar 250 juta. Uang yang dipercayakan kepada hamba-hambanya ini sangat banyak, bukan uang yang sedikit. Lalu bagaimana dengan sikap hamba-hamba ini? Ketika mereka sudah menerima uang atau talenta yang jumlahnya sangat besar. Kita perhatikan hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Keduanya mempunyai sikap yang sama. Yaitu yang pertama, ketika dia sudah menerima 5 talenta dan 2 talenta, ya segera pergi. Sikapnya cepat tanggap, tidak menunda, ya tidak mau menunggu lagi lama-lama untuk segera mengusahakan. Dan dengan penuh sukacita, dengan semangat, dan juga dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, untuk melakukan apa yang diminta oleh tuannya itu. Yang kedua, mereka mengusahakan dan menjalankan uang itu. Dan ketika apa yang dipercayakan oleh tuannya itu kepada mereka, mereka kelola dengan baik, dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, hasil dari usaha mereka adalah memperoleh keuntungan, memperoleh laba. Ya, sesuatu usaha yang dilakukan ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan baik, dengan benar, dengan penuh perhitungan, pasti akan menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, yang kita lihat di sini, ketika tuannya kembali untuk meminta pertanggungjawaban, apa yang didapat? Mereka mendapatkan upah atau hadiah. Atas apa? Atas ketaatan dan kesetiaan terhadap kepercayaan yang sudah tuannya berikan kepada mereka. Hamba-hamba itu dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberi, dan tuannya ini merasa puas, bahkan sangat puas, dan memuji kedua hamba ini. Dikatakan hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Dan bukan hanya itu, mereka diajak untuk masuk di dalam kebahagiaan tuannya.
untuk menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Lalu bagaimana dengan hamba yang mendapatkan 1 talenta? Hamba yang dapat 1 talenta ini pergi menggali lubang, menyembunyikan talenta itu dan tidak mengusahakannya. Kita bisa lihat bahwa hamba ini malas. Dia tidak mau berusaha, tidak mau bersusah payah. Dan akibatnya apa? Ya, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika dia diminta mempertanggungjawabkan hasil usahanya, dia justru berdalih, mencari alasan, bahkan mengatakan bahwa tuannya kejam, jahat. Ya, kita bisa lihat bahwa sifatnya tidak baik, menjelek-jelekan, bahkan memfitnah. Padahal dia adalah malas dan tidak mau berusaha. Lalu tuannya sangat marah dan mengatakan, "Hai hamba yang jahat, engkau sudah tahu bahwa segala sesuatunya apa yang kau pikirkan itu jahat terhadap aku. Oleh karena itu, ambillah, berikanlah talenta yang kuberikan padamu untuk diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta." Bukan hanya itu, talentanya diambil dan dia mendapatkan hukuman, dibuang dan dihukum. Kenapa? Karena hamba ini tidak taat, tidak setia, tidak mau berusaha untuk mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan kepadanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari perumpamaan tentang talenta ini. Ada banyak hal. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita setiap orang talenta yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Masing-masing kita diberi talenta itu, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan talenta itu berbeda-beda. Ada seorang yang memiliki bakat musik, bakat seni, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu didasarkan kepada kesanggupannya masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Oleh karena itu ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Dan itu merupakan hak mutlak otoritas Tuhan untuk memberikan berdasarkan kesanggupan masing-masing. Yang ketiga, Tuhan meminta ketika sudah diberikan talenta itu untuk dikembangkan. Berapapun hasilnya, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita taat untuk melakukan dan mengembangkan talenta itu. Yang keempat, setiap orang ketika sudah diberikan talenta itu harus bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu. Yang kelima, talenta yang diusahakan, yang dilakukan dengan baik, dikembangkan, pasti akan menghasilkan buah. Akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yang keenam, Tuhan menghargai orang yang melakukan dengan taat dan setia untuk mengembangkan dan mengusahakan talenta yang diberikan kepadanya.
kepada setiap orang. Ketujuh, Tuhan juga akan menghukum orang yang tidak mau berusaha, yang membiarkan talenta yang sudah diberikan, bahkan dikubur, didiamkan, dan tidak berkembang. Dan Tuhan pasti akan mengambil talenta itu daripadanya. Dan yang terakhir, Tuhan juga akan menghukum orang-orang itu. Bukan sekedar diambil, tapi dihukum. Ya, jadi itulah yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bertanggung jawab untuk segala talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak di rumah, ya harus taat kepada orang tua. Kembangkan talentamu, membantu, menghormati, mematuhi, dan juga melayani. Sebagai pelajar, harus belajar dengan giat. Jangan malas, apalagi kalau membolos. Nah, itu seperti hamba yang mendapatkan satu talenta. Tidak mau mengembangkan, malah mengubur talenta yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita. Dan sebagai anak Tuhan, teman-teman tentu harus rajin membaca Alkitab, firman Tuhan, berdoa, dan juga beribadah. Meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam satu ruangan, dalam satu persekutuan, tapi kita tetap melaksanakan ibadah. Jangan malas. Kalau punya talenta memuji Tuhan, ya di dalam persekutuan ini juga setiap anak diberikan peran, diberikan tanggung jawab. Ada yang memimpin menjadi MC, ada yang memimpin doa, pengakuan iman, dan sebagainya. Gunakan semua talenta yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada teman-teman semua. Kiranya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, di dalam persekutuan, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita mempertanggungjawabkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kita melakukannya bukan dengan terpaksa, tapi dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati, dengan senang, dengan gembira. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah persekutuan Praremaja dan Filia. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ngerti kan? Jadi sekarang gak usah bingung lagi. Yang terpenting adalah kita memakai talenta yang diberikan Tuhan agar menjadi berkat bagi orang lain, dan kita dapat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan.
Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Jangan lupa kode angka untuk persembahan sekolah minggu adalah angka 6. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelabayang awan, kita pun menaburi yang gembira. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Sekalian nanti akan ada beberapa pokok-pokok doa yang akan dinaikkan. Oke teman-teman, kali ini kita akan doa syafaat. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah walaupun di rumah aja pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami supaya dapat lebih memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa juga untuk studi pembelajaran kami supaya Engkau berkati, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat memahami soal-soal materi dari sekolah. Ya Tuhan, Kau juga berkati orang tua kami supaya dapat mengajarkan kami yang belajar di rumah aja, supaya kami lebih mengerti apa yang disampaikan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Engkau pulihkan dari masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati supaya semuanya dapat berjalan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Akhirnya persekutuan ini sudah selesai. Teman-teman, ikuti ya persekutuan pria besar dan pra remaja setiap minggu jam 4 sore, supaya kita sebagai anak Tuhan yang tetap berkembang, berbuah, dan bertumbuh, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Kita akan tutup persekutuan hari ini dengan menyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
ada bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bye bye, sampai jumpa minggu depan teman-teman.